Nah, banyak orang Kristen tidak tahu bahwa kalau mau mengikuti Yesus memang harus bertobat terlebih dahulu dengan pertobatan yang menghasilkan buah-buah pertobatan sesuai kehendak Allah. Ini jarang orang tahu, saudara. Saya juga puluhan tahun tidak tahu. Aduh, saudara, setelah saya tahu ini, saya bertobat ulang, saudara. Tuhan Yesus bergaul dengan orang berdosa, perempuan sundal, dan pemungut cukai. Dulu saya memahami, dan banyak orang masih memahami begitu, begini. Tuh Yesus kumpul dengan orang berdosa. Yesus tidak peduli kok orang itu berdosa atau tidak, yang penting dia percaya kepadanya. Loh, saya sudah buktikan minggu lalu, mereka itu orang-orang yang bertobat. Memang rusaknya berat, tapi mau berubah. Jangan tidak kelihatan rusak, tapi pertobatannya legalitas, formalitas. Kelihatan bertobat tapi nggak ada buahnya. Pemungut cukai itu mau ikut Yesus, Lewi misalnya Matius, tinggalkan cukai, baru ikut. Tuhan Yesus mau masuk rumahnya Sakius, dia pertobatannya benar, buah pertobatannya benar. Orang yang pernah dia peras kembalikan 4 kali lipat. Orang yang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Dan separuh hartanya diberikan kepada orang miskin. Ini puncak kesalehan. Paul, orang berdosa, perempuan berdosa, memecahkan buli-buli pualam narwastu, semua dihabisi untuk Tuhan. Paul. Ini berarti setiap orang harus ada usaha untuk mengubah diri. Dari mengubah karakter yang buruk dan terus berproses oleh pimpinan Roh Kudus menjadi kudus atau sempurna seperti Bapa. Untuk ini memang seseorang harus bersedia meninggalkan semua dosa dan kesenangan-kesenangan dunia yang mengikat hidupnya. Ingat ya, orang yang datang untuk memiliki hidup yang kekal sama dengan memiliki keselamatan. Tuhan Yesus tidak berkata begini, mari ikut aku, nanti ku didik kamu supaya kamu tidak terikat dengan dunia. Lepaskan dulu, lepaskan ikatan dunia, baru ikut aku. Jelas enggak? Jelas. Lukas 14 ayat 33 mengatakan, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Jelas enggak? Jelas. Menanggalkan beban dan dosa baru ikut perlombaan. Jelas. Jadi seseorang yang mau benar-benar ikut Yesus harus terlebih dahulu bersedia memiliki pertobatan yang benar dengan buah-buah pertobatan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Menanggalkan beban dan dosa. Dalam perjalanan hidup umat pilihan di Perjanjian Baru, jelas kok. Paulus mengatakan, aku melepaskan semua dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 itu sampai 9. Melepaskan semua baru mendapatkan Kristus. Kurang jelas apa? Ya kita mendapatkan Kristus lalu pelan-pelan kita melepaskan diri. Enggak. Jelas ayatnya dari tadi saya ulang-ulang berkali-kali. Keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Kurang jelas apa? Keluar dulu. Nah, ini orang setengah keluar lo jadi Kristen. Wah, enggak pernah maju. Makanya bertahun-tahun saya bertanya-tanya, kenapa ya sudah ngaku bertobat tapi kok enggak berubah-ubah ya? Ini termasuk saya. Kenapa enggak sampai puncak ya? Aku ingin hidup suci tapi enggak nyampe-nyampe. Nah, kamu enggak Pol dulu. Kesalehannya harus pol dulu, puncak dulu. Ini tindakan barter, saudaraku. Dan Yesus pun juga memberikan perumpamaan seseorang yang menjual harta miliknya, harta ladangnya maksudnya, demi membeli satu ladang yang ternyata di dalamnya ada harta yang tersimpan. Jual dulu, baru dapat.
Seperti orang mendapatkan mutiara yang berharga. Jual seluruh miliknya, pedagang ini, demi mutiara ini. Apa yang saya jelaskan ini, saudaraku, menuntun kita kepada pengertian bahwa untuk mengalami dan memiliki keselamatan, kita harus menyerahkan seluruh hidup tanpa batas. Tanpa batas. Seluruh hidup dipersembahkan guna bisa mengerti kebenaran Injil dan bisa menerima anugerah keselamatan. Barter.